Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Putri Wulandari, Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis tingkat 3W. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan atau membahas yang pertama mengenai pemeriksaan fisik dan yang kedua mengenai perawatan luka. Selamat menonton. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita harus menyiapkan dua alat-alatnya. Yang pertama, baki beralas, bak instrumen, bengkok, sphygmomanometer, termometer, handscoon, pen light, reflex hammer, dan nah, di pemeriksaan fisik ada tahap orientasi. Tahap orientasi terdiri dari yang pertama mengucapkan salam, lalu memanggil nama pasien, nama kesukaan pasien, lalu memperkenalkan diri perawat dan menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Assalamualaikum Pak, apakah benar ini dengan Bapak atau Tuan A? Perkenalkan, saya perawat Sani. Kebetulan saya yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi atau keadaan umum Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu kita mulai saja. Nah, setelah itu sebelum melakukan tindakan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan jangan lupa menutup sampiran atau privacy klien. Pertama, dimulai dari kepala. Kepala diinspeksi dan dipalpasi. Untuk inspeksi kita melihat penyebaran rambut merata atau tidak, terus apakah bersih atau tidak. Dan untuk palpasi adanya nyeri tekan, benjolan, nyeri tekan dan benjolan. Nah, lanjut ke bagian mata. Untuk bagian mata diinspeksi dan dipalpasi. Inspeksi kesimetrisan antara bola mata kanan dan bola mata kiri. Lalu inspeksi konjungtiva atau apakah anemis atau anemis. Lalu refleks pupil menggunakan pen light. Caranya satu arah begitu. Lalu palpasi pada bola mata untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu visus untuk mengetes ketajaman mata klien. Lalu ke bagian hidung kita inspeksi dan palpasi. Untuk diinspeksi lihat kesimetrisan antar lubang hidung kanan dan kiri, lalu menggunakan pen light lihat apakah ada polip atau tidak, lalu dipalpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lanjut ke bagian telinga, kita inspeksi dan palpasi. Inspeksi melihat kesimetrisan antara telinga kanan dan telinga kiri, lalu dipalpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lanjut ke bagian mulut, kita inspeksi. Untuk bagian mulut kita lihat jumlah gigi, terus kebersihan, lalu kita tes rasa untuk lidah. Apakah klien atau pasien bisa membedakan antara rasa pahit dan rasa manis. Nah, lanjut ke bagian leher. Untuk leher dipalpasi dan diinspeksi. Dipalpasi apakah ada nyeri tekan dan refleks menelan.
diinspeksi apakah ada pembengkakan tiroid atau peninggian JPP. Lanjut ke dada. Untuk dada diinspeksi, palpasi, dan diperkusi. Inspeksi kesimetrisan dada kanan dan dada kiri, diperkusi untuk mengetahui suara dari dada kanan dan dada kiri, suara perkusinya apakah ada cairan atau tidak. Lalu di auskultasi. Untuk auskultasi mendengarkan suara nafas klien, apakah ada suara nafas tambahan atau tidak, dan bunyi jantung klien. Lanjut ke bagian abdomen. Di bagian abdomen ada 4 kuadran 1, 2, 3, 4 diinspeksi, palpasi, dan diperkusi. Inspeksi apakah ada pembengkakan abdomen atau tidak. Lalu di auskultasi bising usus klien normal atau tidak. Lalu di perkusi untuk mendengarkan bunyi abdomen, dan di palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital untuk mengetahui kondisi umum klien. Yang pertama kita lakukan tensi, lalu memasang termometer aksila, lalu kita tensi apakah tekanan darahnya normal atau tidak, lalu menghitung nadi dan nafas klien. Lanjut ke pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama ekstremitas atas. Untuk mengetahui kekuatan otot, pasien disuruh mengangkat tangan kanan dan menurunkannya, mengangkat tangan kiri menurunkannya. Lalu kita cek juga CRT pada kuku klien kembali dalam kurang dari 2 detik atau tidak. Lalu cek turgor kulit kembali dalam 2 detik atau tidak. Lanjut ke pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan ini kadang dilakukan, kadang tidak, dikarenakan privasi klien. Di pemeriksaan ini melihat kebersihan dari genitalia. Dan yang selanjutnya yaitu ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah sama seperti ekstremitas atas, mengangkat kaki kanan menurunkannya, mengangkat kaki kiri lalu menurunkannya. Lalu tes Babinski atau refleks pada telapak kaki klien menggunakan ujung refleks hammer. Lalu untuk cek kekuatan untuk cek patella menggunakan refleks hammer dengan cara mengangkat kaki pasien sampai menekuk. Kita pukulkan di area dengkul di antara persendiannya untuk melihat refleks dari ototnya. Yang selanjutnya yaitu untuk yang selanjutnya saya akan melakukan tindakan perawatan luka, dan di sini mari kita lihat alat-alatnya. Untuk alat-alat perawatan luka, yang pertama ada baki beralas, lalu ada handscoon bersih, cairan NaCl untuk membersihkan luka, ada Benkoff, tonir bacon, ada hand scrub, ada betadine, plester, gunting plester atau gunting perban, kapas alkohol, handscoon steril, perlak, dan ini untuk alat-alat steril. Di dalamnya ada 2 buah kom, lalu ada bak instrumen steril berisi kasa steril,
3 buah pinset, 2 pinset anatomi, 1 chirurgis, dan gunting jaringan. Nah, itu dia peralatan dari perawat untuk perawatan luka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ade Repal dari Garut? Nah, Ade, perkenalkan, nama saya Perawat Sani. Nah, kebetulan saya yang bertugas di sini. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka. Apakah Ade bersedia? bersedia. Baik, kalau begitu saya akan mengambil peralatannya dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade, sekarang kita mulai ya perawatan lukanya. Saya tutup dulu ya sampelnya. Boleh. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan bisa menggunakan hand scrub, lanjut ke tahap kerja, kita menggunakan sarung tangan bersih. Lalu kita memasang perlak. Puntennya Adik. Lalu kita dekatkan bengkok. Lalu kita buka alat-alat steril dengan hati-hati, jangan sampai menyentuh ke bagian dalam. Lalu kita tuangkan NaCl untuk membersihkan luka. Tuangkan lalu pakai NaCl secukupnya. Lalu kita tuangkan betadine ke kon. Setelah itu kita buka luka pada pasien menggunakan alkohol. Kita basahi. Buang ke bengkok. Nah, untuk tindakan selanjutnya yaitu tindakan steril. Kita ganti handscoon menggunakan handscoon steril. Handscoon kita buang ke bengkok. Lalu kita ambil handscoon steril. Kita pakai handscoon steril. Lalu kita buka bak instrumen steril. Kita ambil pinset untuk membuka luka. Kita buang ke bengkok.
Lalu kita bersihkan area luka. Kita buang ke bengkok. Ambil lagi. Kita bersihkan lagi sampai lukanya Nah, jika di luka terdapat jaringan mati atau nekrosis, kita bisa menggunting menggunakan gunting jaringan atau mencabutnya menggunakan pinset chirurgis. Lalu selanjutnya kita betadine. Bersihkan juga. Nah, jika sudah, kita bisa menutup lukanya. Sesuaikan ukuran. Nah, jika sudah bereskan peralatan, jangan lupa evaluasi, tanyakan kepada pasien bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan perawatan luka. Adek, bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan luka? Merasa lebih nyaman? Oh, nyaman. Baik, kalau begitu tindakannya sudah selesai. Apabila ada apa-apa, Adek bisa panggil Teteh di ruangan perawat. Ya. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah selesai, sudah dibereskan dan sudah didokumentasikan. Kita mencuci tangan lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.